Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kuliah kita yang ke-6. Sekali lagi pertemuan, habis itu TS. Ada yang mau ditanya nggak dari materi sebelumnya? Udah dicoba nggak itu kemarin contoh latihan kuis kedua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah. Bisa? Mudah-mudahan bisa, Pak. Bisa sih. Bentar ya, saya lihat ya. Soalnya saya lupa. Berapa KDB-nya? Ada yang coba? 59 nggak sih, Pak? 59 bukan, Pak? 59%, Pak. 59%? Iya. Iya, bentar ya, saya lihat dulu ya. 60%. Berarti 120 meter berarti 12. Oke, 4 tambah 14. 6 tambah 2, 14. 6 tambah 2, 8. 118 bagi 200 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, 118 bagi 200 berarti ya 59%. Oke, mantap. Ada yang udah nyoba tapi nggak dapat 59%, ada? Kalau ada saya share lagi nanti contoh soal di grup. Mudah-mudahan semua udah nyoba ya. Saya nyoba hasilnya ada 58,8. Oke. 58,5. Nah, langsung diralat. Oke. 58,5. Ya. Yang namanya matematika ya, matematika soal beda 0,1 aja berarti udah salah ya, kecuali kalau esai oke, itu pendapat ya, ada yang apalagi pendapat misalnya jelaskan pendapat Anda itu enggak ya, kalau ada dosen yang menyalahkan pertanyaan dengan pendapat dan disalahkan itu salah ya, namanya pendapat kita seperti itu ya. Tapi kalau ada matematika paling kalau pertanyaan pendapat ya paling misalnya nilainya tidak maksimal, oke lah. Tapi kalau bertanya pendapat diberi nilai 0 itu udah salah sekali. Namanya biasanya nyuruh nanya pendapat ya. Tapi kalau matematika kalau udah hitungan udah beda 0,1 aja udah salah berarti. Tadi siapa yang jawabnya itu? Helmi ya? Seperti yang jawabnya 58. Ya, Pak. Helmi. Kira-kira di mana silapnya, Helmi? Kamu jawabnya gimana? Saya dari yang luas tanah, luas tanah dikali 60% gitu kan, Pak? Dapat 120. Iya, 120 kali 10%. 10% itu dapat. Jadi 12 itu yang menghitung setengahnya. Kalau untuk lantai proyeksi ya, terus yang proyeksi kan luas terbesar dikali 50%, Pak. Jadi dijumlahin dulu 10 kan luas. Iya, udah dijumlahin yang luas. Berarti 14 dapat kan 10 tambah 4, 14. Iya, 14. Terus berarti sisa berarti kan lebih dari 12 sisanya lebih dari 12 meter yang dihitung setengah kan? Iya. Terus luas yang terbesar, proyeksi yang terbesar dikali 50% ya, Pak? Yang 12 itu dikali 50% dulu. Di mana, Pak, yang 12 dikali 50% atau setengahnya, berarti kan 6. 12, Pak. Bukan 10, Pak. 12 tadi. Oh, yang dikali 50% itu hasil dari penjumlahan. Yang tadi 200 kali 60%. Enggak. Lantai proyeksinya kan tadi dijumlahi 4 meter, ada 2 kan, 4 meter sama 10 meter. Iya. Berarti 14 meter persegi nih lantai proyeksi. Tapi 14 meter persegi itu tidak belum bisa dihitung jadi hitungan KDB. Kenapa?
Karena dia di peringan. Jadi pemerintah meringankan lantai proyeksi sebesar 10% dari KDB. Itu tadi 12 KDB itu. 12. Heeh. Ya, 10% dari yang KDB kan 12 kan? Iya, Pak. Nah, hanya 12 itu yang dihitung setengah. Sisanya dihitung penuh. Oh. Berarti 12 dulu dibagi 2, berarti 6. Nah, karena 14 kan ada 2 lagi nih yang belum dihitung. Mbak. Nah, itu tetap dihitung 2. Nah, tadi dapat 6. Tadi dapat 6 tambah 2 kan 8. Oh, berarti yang dikali 50 yang ya pokoknya yang dibagi 2 itu yang hanya 12. Hasil batasan KDB itu, Pak. Yang udah dikali 10%. Oh, berarti saya salah di situ, Pak. Saya kira luas lantai proyeksi yang terbesar itu antara 1 dan 2 kan itu kan 10%. 10 meter. Oh, enggak. Ya, berarti salah di situ, Pak. Ya. Jadi nanti kalau misalnya ada beberapa lantai proyeksi nih, ternyata dijumlahi kurang dari 12, kalau dalam kasus ini ya kurang dari 12, misalnya lantai proyeksi 1 ada 3, lantai proyeksi 2 jumlahnya 4, lantai proyeksi 3 jumlahnya 2, berarti 3 tambah 4 tambah 2 9 kan? Nah, sampai 12, 9-9-nya itu ya dihitung setengah, udah berarti 4,5 lantai proyeksinya. Gitu. Jadi intinya gini, pemerintah meringankan perhitungan KDB khusus untuk lantai proyeksi, gitu. Itu bantuan pemerintah, istilah subsidinya. Artinya apa? Artinya itu kan mengurangi angka KDB-nya gitu. Jadi kita sebagai pemilik tanah bisa mungkin sisanya dimanfaatkan untuk ruangan lain. Gitu. Tapi tidak semuanya lantai proyeksi dihitung setengah, makanya tadi ada batasannya yaitu 10% dari KDB pemerintah. Itu yang hanya dihitung setengah. Ya, ingat ya, yang hanya dihitung setengah adalah nilai 10% dari hitung KDB pemerintah. Gitu. Nah, kalau lebihnya ya berarti udah biasa dianggap normal. Gitu. Dianggap lantai biasa. Ya, itu intinya. Oke, kalau mudah-mudahan itu tadi sebagian besar benar jawaban latihan kuisnya. Nanti saya nggak tahu apakah hari ini setelah saya memberi kuliah masih ada sisa waktu, kita coba kuis 2.1 ya. Kalau enggak ya mungkin minggu depannya lagi kita coba kuis 2.1-nya atau kuis perbaikannya. Karena saya anggap udah paham nih. Udah paham, mudah-mudahan nilainya 100. Oke, ada yang mau ditanya sebelum materi kuliah kita mulai? Nggak ada ya? Oke, kita mulai aja ya. Ya. Seorang arsitek dalam berprofesi atau berkegiatan atau bekerja itu ada 2 stakeholder yang bekerja sama dengan seorang arsitek. Yang pertama pasti pemberi tugas ya, karena dia yang punya proyek, dia yang punya uang. Nah, yang kedua adalah kontraktor, yaitu pelaksana. Karena ada karena seperti inilah, maka seorang arsitek secara teori itu tidak boleh merangkap kerja sebagai kontraktor. Ya, walaupun banyak di lapangan ya arsiteknya dia juga, kontraktor dia juga. Kenapa? Karena dalam hubungan kerja seorang arsitek dengan seorang kontraktor itu keduanya sifatnya saling koordinasi atau ada pengawasan, terutama arsitek dan kontraktor, arsitek ke kontraktor. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi ketika membangun ya, ada beberapa pekerjaan yang kalau arsiteknya juga melaksanakan juga bekerja sebagai kontraktor, ada kesempatan arsitek tersebut untuk melakukan korupsi, ya, terutama di material. Jadi kalau kan arsitek ini ingin menggambar nih,
Ya, sampailah ke detail apa, sampai sekecil-kecilnya itu tugas arsitek. Contohnya kalau misalnya kolomnya mau pakai besi berapa, ya, plat lantai mau dipakai besi berapa, tulangannya misalnya pakai besi 12. Nah, kalau arsitek juga berfungsi sebagai kontraktor atau pelaksana bangunan, ada kesempatan dia kan menipu, ya. Kenapa? Karena pada pembuatan RAB kan arsitek juga yang buat RAB-nya, ya. Arsitek yang buat RAB. Nah, itu kan pasti waktu ngitungnya karena digambar perencanaan itu 12 mili, ya. Sehingga hitungannya besinya besi 12. Misalnya besi 12 per batangnya 1 juta misalnya. Nah, kalau arsitek juga berfungsi sebagai kontraktor bisa jadi nanti dikurangin, tak pakai besi 10, pakai besi 8. Ya, itu selisih harga itu lumayan jauh ya antara satu jenis besi dengan besi yang lain. Ya, nanti ada besi polos, ada besi berulir, itu aja beda. Ya. Walaupun dimensinya sama, tapi yang ulir pasti lebih mahal dari yang polos. Ya, yang ulir tuh biasanya untuk ya konstruksi besar lah ya, karena lebih kuat yang ulir. Karena kan ulir ya, sehingga ketika bersatu dengan adonan beton lebih lengket yang ulir itu. Ya, lebih kuat. Nah, kalau arsitek dan kontraktor beda kan arsitek bisa ngawasin ya. Karena yang belanja material kan kontraktor. Ya, bukan arsitek yang belanja material. Kecuali biasanya finishing bisa jadi ya. Tapi kalau yang fisik atau konstruksi ya, itu biasanya kontraktor. Nah, kan arsitek bisa ngawasi ketika dilihat loh ini besi 12 kenapa yang datang besi 8, kenapa yang datang besi 6. Ya, sehingga adalah adalah pelaporan ke pemberi tugas. Ya, seperti itu. Makanya tidak diperbolehkan apalagi proyek pemerintah, ya. Sehingga pemerintah itu dalam satu proyek aja nanti ada beberapa tender, ya, tender konsultan arsitektur, nanti ada tender kontraktor, ya. Bahkan nanti kontraktor bahkan kalau proyeknya terlalu besar nanti ada kontraktor listrik, khusus listrik sendiri ada kadang-kadang ya. Untuk proyek yang besar, kontraktor finishing juga ada macam-macam. Ya, tapi kalau rumah tinggal biasanya kontraktor cukup satu. Nah, itu gunanya pembedaan antara arsitek dan kontraktor. Ya, karena antara kedua pekerjaan arsitek dan kontraktor ini ada pengawas nanti. Ya. Nah, pengawas ini boleh arsitek perancangnya atau perencananya, boleh arsitek lain. Ya. Ya, jadi di tengah pekerjaan antara arsitek dan kontraktor seharusnya ada pengawas sendiri. Oke, ada yang mau tanya? Ada ya? Nah, ini adalah beberapa lingkup pekerjaan seorang arsitek yang saya ambil dari IAI ya, atau Ikatan Arsitek Indonesia. Ada 6 lingkup pekerjaan seorang arsitek. Yang pertama tahap konsep rancangan. Yang kedua ada tahap prarancangan atau schematic design. Nah, ini tadi saya nggak tahu apakah di antara kalian ada yang kelas studio masih ngambil perancangan tadi, perancangan 4. Ada beberapa mahasiswa yang tadi denahnya masih denah tidak skalatis ya. Oke, nanti saya jelaskan lah masing-masing tahap ini. Kemudian ada tahap pengembangan rancangan, ada tahap pembuatan gambar kerja, ada tahap proses pengadaan pelaksanaan konstruksi, dan terakhir adalah, nah ini dia tahap pengawasan berkala. Ya. Yang pertama, tahap konsep rancangan. Sebelum kegiatan perancangan dimulai, perlu adanya kejelasan mengenai semua data dan informasi dari pengguna jasa yang terkait tentang kebutuhan dan persyaratan pembangunan. Ya, jadi pada tahap ini arsitek mengumpulkan data. Ya, dipanggil nih sama klien, tolong Pak Helmi, saya mau buat rumah. Oke.
Kemudian, kemudian arsitek ini meminta beberapa data. Ya, yang pertama pasti data kebutuhan ruang, ya, data program ruang. Bapak mau ruang apa aja untuk rumah tinggal ini? Nah, itu pencarian data, ya, itu proses pencarian data. Sama ketika Anda kuliah studi perancangan, ya, tapi biasanya studi perancangan ada beberapa tugas yang memang ruangnya sudah diberikan, ya. Ada yang memang harus dicari. Nah, data ini bisa kita dapat dari klien ataupun dari beberapa sumber lainnya, ya. Banyak ya, entah data tentang kondisi site, misalnya ini kapan Pak sering banjir enggak, ya, kira-kira tiap kapan, tiap bulan berapa banjir gitu, banjirnya sampai berapa meter maksimal atau rata-ratanya berapa meter dan seterusnya, ya. Jadi di sini perlu sekali ya, data apa aja yang diperlukan itu nanti seiring waktu berjalan Anda pasti lama-lama udah tahu, ya, karena pekerjaan yang berulang-ulang kan pasti tahu, oh ternyata data ini diperlukan nih, ya. Pada tahap perancangan ada beberapa yang perlu data, sehingga itu nanti ditanya lagi. Nah, nanti proses perancangan pun ini, ya, sepanjang proses perancangan tetap kebutuhan data itu bisa jadi nanti balik lagi kita minta ke klien, nggak masalah, ya. Jadi untuk proses pencarian data tidak harus atau mutlak di tahap awal, tapi nanti bisa jadi sampai mau selesai desain pun bahkan kadang-kadang kita butuh data, ya. Kemudian persyaratan pembangunan, nah ini biasanya mengenai peraturan setempat, ya, mengenai KDB, mengenai KLB. Nah ini bisa kita minta di Dinas Pelayanan Terpadu satu pintu, atau di kantor kecamatan kalau untuk beberapa kasus bisa, ya, di kantor kecamatan gitu. Yang saya sebut kemarin apa? KRK, ya. KRK itu adalah persyaratan utama dalam pembuatan yang mengatur perancangan kalian, ya, karena di KRK itu kan ada KDB, ada KLB, ada GSB, ada batas ketinggian bangunan, ada fungsi tata guna lahan, ya. Nah, itu kan aturan-aturan utama dulu, ya. Itu pasti mempengaruhi desain kalian, ya. Dari GSB aja kita tahu mundur berapa bangunannya dari batas tapak yang depan, ya. Dari ketinggian bangunan juga kita tahu, oh maksimal nih harus berapa nih, nggak boleh tinggi-tinggi gitu, ya, dan seterusnya. Nah, baru nanti ada beberapa peraturan yang sifatnya bisa nasional atau sifatnya juga bisa daerah, ya. Contohnya bahwa bangunan seperti kemarin menurut PP berapa? Nomor 7 tahun 2005, ya, bahwa tentang bangunan gedung. Kalau nggak salah saya, nanti coba dilihat, ya, tentang bangunan gedung yang merupakan peraturan bawah dari Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung juga. Nah, itu bahwa bangunan lebih dari 5 lantai, berarti mulai 6 lantai, ya, itu harus menggunakan lift. Nah, itu kan peraturan juga yang sifatnya nasional, ya. Kemudian ya di sini arsitek sudah melakukan persiapan perancangan, ya. Jadi ketika menerima data pun, ya, arsitek sebenarnya sudah ada nih di kepalanya nih, ya. Contohnya gini, misalnya kliennya bilang, Pak, tolong saya mau buat rumah tinggal, modelnya minimalis, kemudian saya butuh 3 kamar tidur, tapi 1 kamar tidur utama itu pakai kamar mandi di dalam, kemudian dapur ada di sini, ada pintu samping. Itu jadi ketika arsitek ngobrol nih, ya, kita diskusi dengan klien, itu di otak kita udah langsung jalan tuh, ini kira-kira bentuknya seperti itu, ya. Terus udah jalan di situ, ya. Jadi proses pencarian data, analisa sampai ke program ruang, skematik desain dan segala macam itu sebenarnya
dengan cepat itu sudah terekam di sini, tinggal menerjemahkannya dalam gambar kerja. Ya. Ya, program rancangan yang disusun berarsitek berdasarkan pengolahan data primer maupun sekunder ya. Data primer itu berarti langsung dari kliennya, data sekunder yaitu dari peraturan-peraturan. Ya. Setelah program rancangan diperiksa dan mendapatkan pengguna jasa. Nah, jadi ketika kita mengumpulkan data itu ya, sebelum kita bergerak untuk memulai merancang, kita konfirmasi kembali ke klien. Ya, bisa dengan lisan. Ya, bisa dengan lisan. Benar ya Pak ya, ini banjirnya Pak maksimal 1 meter selama ini pengalaman Bapak ya. Benar ya Pak ya. Jadi sifatnya konfirmasi kembali, atau kalau bisa kalian catat, kalian ketik, kemudian minta tanda tangan. Ya, agar ketika mendesain itu ternyata datanya salah, kita bisa punya bukti. Ya, kita punya bukti ya. Bahwa desain kita itu berdasarkan data yang telah diberikan dari kliennya atau pemilik proyek. Ya, jadi ini konsepnya ini itu menjadi dasar kita untuk merancang, ya. Oke, ada yang bertanya sebelum lanjut ke tahap kedua? Pak, kalau dalam proyek besar itu kan kadang proyeknya itu nggak sesuai sama gambar kerja tuh, entah di lantai 1 atau lantai 2-nya gitu ya Pak. Pas proyeknya dibangun nih, ada yang nggak sesuai sama gambar kerja gitu Pak. Nah itu tuh nanti sama arsiteknya gambar kerjanya diubah lagi dong Pak, tuh gimana? Oh iya. Ya, jadi bisa ya dalam proses desain, dalam proses pembangunan ya, tiba-tiba di tengah jalan ada perubahan ya, bisa. Sepanjang itu memang tidak terlalu jauh dan arsitek ya menerima ya, ya masuk akal lah mintanya. Contoh misalnya, Pak tolonglah, misalnya awalnya di lantai 2 tadi ya, di lantai 2 misalnya rumah tinggal ataupun bangunan umum lainnya, entah perkantoran entah apa ya, Pak tolong digeser lah nih, kayak kamar tidurnya terlalu kecil ya, dari 3x3 mungkin menjadi 3,5 ya. Oke lah, nggak masalah ya. Jadi boleh ya, itu namanya apa ya, penyesuaian gitu ya. Atau misalnya intinya perubahan boleh ya, perubahan boleh sepanjang memang tidak terlalu jauh dan arsitek merasa kontraktor itu biasanya ke kontraktor ya, ke kontraktor. Kalau arsitek mah nggak ada masalah ya. Nah nanti perbaikan ini akan ada perubahan dalam gambarnya. Itu namanya drawing ya. Artinya gambar yang sesuai di lapangan, karena bisa jadi itu berubah. Boleh, diperbolehkan. Ya. Itu asal ya masuk akal ya kontraktornya dan menerima kontraktornya. Gitu. Asal jangan udah jadi dibongkar, itu kan namanya pekerjaan. Ya. Kalau belum jadi, misalnya mau buat lantai 2 nih, nah itu kan kalau dinding digeser kan pengaruhnya ke balok lantai ya. Nah sepanjang balok lantainya belum dibuat ya nggak masalah gitu. Nah nanti setelah itu ada perubahan-perubahan, maka dibuatlah di gambar. Jadi gambar kerja yang udah jadi itu diperbaikin ya. Oke Pak. Azan ya, kita tunggu sebentar ya.
Oke, saya mulai ya. Tahap 2, tahap prarancangan atau schematic design. Ya, jadi pada tahap prarancangan ya, arsitek sudah menyusun pola dan gubahan bentuk arsitektur yang diwujudkan dalam gambar. Kemudian dalam gambar untuk hal-hal yang sifatnya fungsional itu dibuat dalam satu schematic design ya, dan seterusnya. Nah, ini nanti semua ya, baik itu di sini kita sudah membuat perkiraan biaya dan waktu pelaksanaan pembangunan atau time schedule, dan seluruhnya itu nanti dibuat dalam satu laporan tertulis maupun gambar. Ya. Jadi ini kalau di sama ya, ketika kalian studio perancangan itu kan dibuat ya, nanti kan logbook ya, ada logbook. Nah itu, tapi logbook itu kan selama proses. Nah itu logbook yang di sini beda. Ini logbook udah jadi. Nah tapi masih istilahnya masih gambar yang belum selesai lah ya, gambar yang belum selesai. Tapi kita sudah tahu program ruangnya bagaimana, kemudian gubahan masanya seperti apa, itu sudah sampai gubahan masa ya, sampai gubahan masa itu sudah ada di sini ya. Nah, sasaran ini adalah untuk membantu klien atau pemilik proyek atau pengguna jasa itu memperoleh pengertian yang tepat atas program dan konsep rancangan yang telah dirumuskan arsitek. Ya, jadi kita ini kayak penerjemah. Tapi bukan penerjemah bahasa, tapi penerjemah gambar ya. Kalau penerjemah bahasa kan dari satu orang ngomong bahasa ini kita terjemahkan ke bahasa lain yang mudah dimengerti oleh orang lain. Nah ini gitu juga ya. Jadi dari bahasa seorang pengguna jasa atau pemilik proyek atau klien ini kita terjemahkan dalam gambar sehingga mudah dilihat oleh klien ataupun orang lain. Gitu. Itulah arsitek fungsinya ya, perpanjangan tangan. Nah, nanti di tahap 2 ini pengguna jasa udah paham, oh bentuknya kira-kira seperti ini ya. Gitu. Ya. Terus pengguna jasa juga akan paham, loh kenapa bangunannya terlalu mundur ke belakang misalnya. Nah, nanti kita jelaskan, ini karena GSBK atau kita memang ingin memberi ruang terbuka yang luas di depan kah atau apa. Ya. Jadi apa yang kita gambar kita jelaskan. Mungkin karena pengaruh dari itu tadi peraturan pemerintah, kenapa bangunannya tidak maksimal dibangun gitu ya, karena kan ada KDB. Nah itu kita jelaskan ke pemilik proyeknya ya, karena sepanjang gini aja deh contohnya, bangunan yang berada di sekeliling rumah saya aja itu karena dibangunnya itu tidak menggunakan arsitek ya, 100% kecuali saya itu rumahnya tidak punya halaman. Ya, karena harusnya kan ada KDB. Nah, mereka tidak punya halaman. Ya karena kami tinggal di gang ya, jadi sehingga pengawasan mungkin tidak begitu ketat. Ya kalau di pinggir jalan pasti ketahuan itu kenapa habis semua dibangun. Nggak mungkin KDB-nya 100% kan. Nah, jadi tapak saya yang paling kecil justru punya halaman walaupun tidak besar ya. Di depan ada halaman sedikit, di belakang ada halaman sedikit. Gitu. Ya kita jelaskan gitu ya. Bisa jadi bangunan yang kita bangun itu kita gunakan sepenuhnya KDB-nya. Jadi kalau KDB 60% ya kita pakai 60%-nya atau bahkan lebih kecil dari KDB. Ya. Asal kita punya alasan kenapa gitu. Ini kenapa ya Mas, dengan konsep misalnya arsitektur hijaunya ya, atau untuk menangkap cahaya matahari masuk ke dalam bangunan lebih maksimal dan segala macam ya, karena KDB kan itu bukan sifatnya mati ya, artinya 60% harus dibangun 60 enggak, itu maksimalnya dibawa lebih kecil dari KDB kan boleh. Nah itu kita jelaskan ke klien atau ke pengguna jasa
Ya. Kemudian tujuannya adalah mendapat pola dan gubuan bentuk rancangan yang tepat, waktu pembangunan yang paling singkat, serta biaya yang paling ekonomis. Ya. Nah, ini masalah efisiensi atau masalah ekonomis. Yang ketiga, memperoleh kesesuaian pengertian yang lebih tepat atas konsep ini masalah konsep ya, dan lingkungan. Itu tadi ya, dan lingkungan. Kenapa kita bangunnya seperti ini? Ya, kenapa tidak digunakan tapaknya sepenuhnya untuk bangunan? Dan yang terakhir, menunjukkan keselarasan dan ketetapan konsep rancangan terhadap peraturan rencana tata kota. Ya. Nah, ini hubungannya dengan rencana tata kota. Oke, itu tahap kedua. Ada yang mau tanya nggak? Ada ya, saya lanjut. Yang ketiga, tahap pengembangan rancangan. Nah, ini udah dikembangkan rancangannya, ya. Jadi di sini udah jelas ya sistem konstruksi dan struktur bangunannya, mekanikal elektrikalnya dan segala macam. Bahan bangunannya juga sudah jelas. Perkiraan biaya konstruksi juga sudah jelas. Ya, ini udah gambar fix lah. Nah, dari sini kita minta persetujuan. Jadi di tahap 3 ini, disinilah kita dari tahap 2 ke tahap 3 ini, inilah proses asistensi ya, atau kalau di sini namanya proses konsultasi ya. Jadi kita di tahap 2 kan kita udah jelasin nih konsepnya seperti ini ya, konsep seperti ini dan segala macam. Nah, nanti oke, sudah setuju, nah kita fixkan lagi. Nah, selama dari tahap kedua ke tahap 3 ini prosesnya itulah yang namanya konsultasi. Ya, kita buat gambarnya, kita tunjukkan ke klien, oke ini ada perubahan, balik lagi ke kantor, kita perbaikin, kita tunjuk ke klien dan seterusnya sampai berapa kali. Nah, makanya ketika Anda menerima satu proyek itu harus dijelaskan kita mau menerima proses konsultasi berapa kali. Ya, jangan sampai bertele-tele. Ya, maksimal berapa kali itu kita jelaskan nanti ke kliennya. Mau 3 kali kah, mau 6 kali kah, mau 10 kali kah. Gitu ya. Sehingga nanti pada saat titik tertentu batasannya itu, batasan konsultasi berapa kali udah sampai pada batas maksimalnya, itu udah kita tutup. Udah ya Pak, ini terakhir ya. Coba Bapak pikirkan lagi, nanti kami perbaiki. Ini udah benar ya terakhir. Sehingga nanti di proses terakhir kita sudah berhak untuk meminta persetujuan dia bahwa gambar kita sudah selesai. Ya. Ya, jadi tahap sasarannya adalah memastikan dan menguraikan ukuran serta wujud karakter bangunan secara menyeluruh, pasti dan terpadu ya. Jadi ini udah fix nih. Mematangkan konsep rancangan ya. Sehingga memenuhi kelayakan dari fungsi, estetika, waktu, dan ekonomi bangunan. Bro, yang bertanya nggak sampai tahap 3? Kira-kira ya, kita kan bekerja kan bukan bekerja sosial ya, kecuali desain masjid ya. Desain masjid oke lah, ada yang sosial ya, kita nggak minta duit. Tapi kalau yang pekerja lain kan murni komersil, bukan komersil lah. Maksudnya ya ini murni pekerjaan, harus ada hak dan kewajiban kita selesaikan, haknya juga kita minta. Nah, itu saya mau tanya, pada tahap mana kita sudah menawarkan biaya jasa kita? Apakah di tahap 1 kita sudah minta? Apakah di tahap kedua atau sampai tahap 3? Kita lihat ya, di tahap 1 kita kerjanya ini. Di tahap kedua kita kerjanya ini.
Di tahap ketiga, lihat aja yang saya bold hitam tebal. Di tahap ketiga, kita kerjanya ini. Saya kira mau di tahap mana kita minta memastikan biaya jasa kita? Iya, jangan lupa ya absen di kolom chat. Bagi yang belum, isi absennya di kolom chat. Ya, ini sebenarnya tergantung kitanya ya, tergantung kitanya. Apakah kita punya nilai jual, nilai bargaining kita ada nggak di sini? Ya, biasanya arsitek yang semakin pengalaman dia tidak takut tidak dapat proyek gitu, ya. Artinya dia menjalankan pekerjaannya sesuai dengan kaidah atau ya hal-hal aturan yang biasa ya. Gitu. Tapi kalau arsitek yang baru selesai gitu ya, atau baru menerima pekerjaan sebagai arsitek profesi, kadang-kadang itu udah main ambil aja. Ya. Nah normalnya baiknya itu kita sudah menentukan jasa kita seharusnya sudah di tahap 1 sudah kita tentukan. Ya kita lihat aja gini. Ya tahap 1 kan kita minta data nih. Ya kita minta data. Kita kan dipanggil nih ya dipanggil. Entah itu dia tahu kita sebagai arsitek, entah itu tahu dari teman ya atau dari manapun itu kan dipanggil atau ditelepon Pak bisa bantu saya ya membuat rumah tinggal misalnya. Oh oke. Saya bisa ketemu di mana ya Pak? Misalnya punya proyek A yang arsiteknya B. Saya bisa ketemu Pak A di mana ya? Oh gini aja deh Pak B, kita ketemu aja di mana tadi rumahnya, entah di suatu tempat ya. Nah, ketika sudah bertemu kan arsitek itu bertanya ya apa itu tadi nanya datanya ya. Nanya data, nanya kalau bisa sampai ke peraturan, dan segala macam, ya. Nah, itu kan di situ arsitek itu belum istilahnya namanya minta data ya, belum murni bekerja, ya. Tapi sebelum dia ke tahap kedua, ya, karena di tahap kedua arsitek sudah bekerja, bisa Anda lihat sini. Arsitek menyusun pola dan gubahan bentuk arsitektur yang diwujudkan dalam gambar. Kemudian di kalimatnya dicatat tebal berikutnya, disajikan dalam bentuk laporan tertulis maupun gambar-gambar. Itu kan sudah bekerja ya. Kita buat laporan tertulis, kita buat gambar, walaupun masih skematik. Ya, tahap 2 Anda bisa lihat judulnya tahap prarancangan strip skematik. Itu otak Anda sudah bekerja di situ. Ya. Skematik itulah yang membedakan kalian itu sebagai seorang arsitek atau tukang gambar. Ya. Di tahap kedua ini arsitek membedakan arsitek sama tukang gambar atau bahkan tukang bangunan. Karena tukang bangunan ya atau tukang bangunan yang banyak pengalaman akhirnya dia bekerja sendiri kemudian merekrut beberapa tukang. Itu bisa buat bangunan tanpa ada gambar, ya. Yang penting dia coret, skematik udah jadi. Tapi itu skematik biasa, sementara skematik di sini itu konsep, ya. Nah ini yang membedakan kita, ya. Yang membedakan kita tukang gambar dengan apa? Di sinilah kita sudah bekerja. Nah Anda mau udah bekerja nggak mau dibayar? Ya enggak dong. Ya. Jadi ketika Anda sudah bertemu tadi di tahap 1 ya ada bertemu sudah mengadakan pertemuan antara arsitek dengan klien, kita pulang nih. Ya. Udah tahu nih rumahnya seperti ini. Nah, sampai pada tahap 1 itu kita kan minta data. Bahkan data budgeting dari pemilik proyek itu wajar kita minta. Ya, jadi misalnya Pak ngomong-ngomong nih Pak ya, Bapak ada budget berapa ya? Itu wajar, bukan hal yang tabu kita tanya ya. Nggak apa-apa. Kenapa?
itu bukan karena kita mengukur nanti kita mau minta dibayar berapa ya, tapi kita mengukur kemampuan pemilik proyeknya. Jangan-jangan karena kadang-kadang gini, pemilik proyek ini namanya keinginan ya, saya meminta ada ruang kerja seperti ini, saya mau minta ruang makan seperti ini, saya mau minta nanti ada dapur bersih, ada dapur kotor, saya mau minta ini, saya minta. Ternyata setelah kita hitung-hitung, kita tanya budgetnya itu jauh dari cukup misalnya. Kan kita udah tahu nih ya, udah tahu nih, ini kira-kira ruangan segini banyaknya butuh berapa ya, contoh kasarnya aja lah ya. Hitungan kasarnya bahwa bangunan itu kan butuh dana misalnya 5 juta per meter persegi misalnya. Nah ini kita hitung-hitung nih, ini dapur kotor aja 3 kali 3 9, dapur bersih kira sama kita buat ya 3 kali 3 9, udah 18 meter persegi. Ini ruang tidur ini jumlahnya lebih kurang 100 meter persegi nih butuh ruangannya ini. Bapak ada data berapa Pak? Saya punya dana 200 juta Pak, kata pemilik proyeknya. Ya kaget kan pasti 200 juta mau buat bangunan 100 meter persegi. Ya, jauh banget gitu, jauh banget. Nah, itu kan bisa. Jadi wajar ya kita nanya budget. Nah, karena kita tahu nanya budget, ya otomatis kita juga tahu dong, ini kira-kira Bapak ini mampu bayar berapa gitu. Nah, nanti di tahap 1 setelah kita selesai, kita buat perincian, ya. Kita sebelum maju ke tahap 2 itu udah mengasih invoice ya atau surat penawaran. Pak, saya berdasarkan data Bapak yang berikan, nanti ada invoice-nya. Invoice itu ada ya kayak ya surat penawaran ya, mau selembar mau 2 lembar terserah, yang isinya tentang pekerjaan yang kita selesaikan ya. Jadi Pak, di sini saya akan nanti menggambar denah Pak, tampak, potongan, detail. Terus di mana lagi nih? Apakah mau buat 3D-nya? Apakah mau buat animasinya? Ya, apakah sampai ke maket? Ini kan nanti tergantung kalian, perlu nggak gitu. Sehingga jumlahnya sekian juta Pak. Nanti Bapak bayar DP-nya 50%, sisanya ada berapa kali pembayaran sampai nanti tahap akhir desain saya serahkan semua gambarnya, baru Bapak lunasin misalnya. Jadi itu ada di invoice-nya ya. Sampai nanti, jadi invoice itu isinya tentang produk yang kita berikan, ya produk gambarnya ya, dana tampak dan segala macam, mau sampai mana selengkapnya. Ada yang cukup dana tampak potongan misalnya, udah cukup lah. Pokoknya Bapak ini butuh rumah tipe 45, ya udah cukup lah dana tampak potongan plus gambar-gambar detail ya, baik itu detail plumbing, detail listrik dan segala macam, detail air, itu udahlah, nggak usah pakai 3D, nggak usah pakai animasi, apalagi nggak usah pakai maket ya. Jadi tergantung ya produk apa yang kita tawarkan. Nah itu dijelaskan di invoice. Sama seperti saya bilang tadi, Bapak diizinkan berapa kali asistensi nih, ya itu harus lengkap, karena bisa takutnya nanti karena nggak dibatasin, pemilik proyek ini suka hati aja ya, nggak sekalian gitu loh ngasih taunya, nggak, kadang-kadang nggak sekalian, kenapa ini nggak dikasih tahu waktu itu gitu ya. Jadi jika dibatasin, nah sebelum selesai batas waktu berapa kali asistensi itu kan pasti kita ingetin, udah nih Pak, nggak ada perubahan lagi gitu ya sebelum saya fixkan gitu. Jadi kita bisa mengingatkan gitu ya, jangan terlalu lama gitu, karena terlalu lama pun nanti desainnya nggak selesai gitu. Jadi di tahap 1 itu kita sudah wajar untuk mengirim invoice. Nah yang kebanyakan kan, apalagi yang baru-baru mulai project ya, mau mulai jadi konsultan, kadang-kadang udah selesai sampai nanti ngasih tahu gambar, oh ini kayaknya kurang Pak, kata pemilik proyeknya. Balik lagi kita balik ke kantor, kita revisi sampai bolak-balik. Itu kan proses konsultasi ya. Udah selesai, udah berapa kali konsultasi, pemilik proyeknya bilang nggak jadi. Dengan berbagai alasan ya, karena ini, karena itu kan merugikan kita ya. Gitu. Jadi pada tahap 1 itu kita harusnya sudah memberi invoice ya. Sehingga masuk ke tahap 2, ada beberapa pekerjaan yang menjadi
tanggung jawab kita itu kita udah dibayar gitu, minimal DP ya, minimal DP. Oke, ada yang mau tanya sampai tahap 3? Pak, saya mau bertanya. Ya. Kalau tadi kan itu yang pemilik proyeknya itu individu ya Pak, maksudnya masyarakat umum. Kalau misalnya pemerintah ataupun dari hasil tender itu gimana Pak? Ya lebih enak lagi. Ya, karena kalau yang proyek yang nggak usah lah pemerintah, yang swasta pun itu kalau proyeknya besar, biasanya kan dia nyerahin ini, data. Ya, data. Saya butuh buat hotel. Berapa kamar tidur? Berapa luasnya? Karena hotel kan tipikal ya, mau misalnya luasnya per berapa, misalnya ada tiga tipe, satu tipe ukurannya sekian, iya, sampai nanti. Nah, kalau itu kan jelas ya, jelas, dan itulah nanti namanya, kalau proyek besar itu namanya tender atau pelelangan. Nah, biasanya itu udah jelas ada apa ya, bentuk keinginan mereka lah ya, tertuang dalam satu buku bundel gitu ya. Nah, nanti baru masukin kita yang entah itu arsitek ya, karena pelelangan antara konsulan arsitektur sama kontraktor itu beda. Biasa arsitek dulu ya, kita masukin nih penawarannya. Nah, biasanya mereka punya nilai atau nilai pagu sendiri gitu ya. Ini saya mau buat hotel, saya punya budget 100 juta nih. Nah, kita lihat ya, arsiteknya masuk nih, konsultan arsitektur yang masuk berapa nih nawarin, ada yang 100 juta, ada yang 200 juta, ada yang 50 juta. Nah, tinggal kliennya itu yang menentukan mana nih arsitek yang dipakai dan mana kontraktor yang dipakai. Nah, biasanya nilai ya, konsultan arsitektur atau kontraktor yang dipanggil atau digunakan adalah yang nilai kita tawarkan ke klien itu tidak begitu jauh dari pagu mereka. Ya. Jadi kalau misalnya, oh ini jasa desainnya 100 juta nih. Jadi biasanya yang mendekati itu ya, entah itu lebih sedikit atau mungkin kurang sedikit dari nilai pagunya. Karena kalau terlalu banyak ya berarti kemahalan. Siapa sih yang mau kemahalan ya? Kalau terlalu sedikit kita curiga. Ya. Biasanya yang proyek besar itu kan bukan pemilik perorangan ya, biasanya corporate juga. Mereka kan punya standar gitu. Jadi terlalu kecil pun mereka pasti curiga. Ini jadinya arsiteknya nggak mutu nih gitu. Ya. Nah, itulah makanya di pemerintah itu sering terjadi KKN itu bocor nilai pagunya gitu. Ya. Bocor nilai pagunya. Salah satunya itu yang menjadi kecurangan di proyek-proyek pemerintah. Ya, entah itu karena kita memang kenal ke orang dalamnya, ya, atau kita sendiri, gitu ya. Kita sendiri yang mencari tahu. Ini masih ada yang baru masuk, ya, gitu. Jadi ada nilai pagunya untuk proyek-proyek besar ya. Ada nilai pagunya. Jadi biasanya tidak jauh dari nilai pagu. Oke, ada yang mau tanya lagi? Ada? Mulai ya. Kita lanjutin. Nah, inilah baru terakhir pembuatan gambar kerjanya ya. Kalau yang tadi kan masih gambar skematik ya. Gambar skematik mulai dari konsep sampai oke lah gambar dana tapi tidak terukur ya, tidak skalatis ya. Gitu. Masih gambar-gambar diagram untuk menjelaskan bahwa ruang ini dekat dengan ruang ini dekat ruang ini. Karena kalau zoning kan belum tahu ruangnya ya. Kalau penzoningan paling ruang publik, ruang privat dan segala macam. Itu kan masih penzoningan. Tapi kalau skematik desain udah bentuk denah, tapi tidak skalatis gitu ya. Hanya diagram bentuk kotak, misalnya ruang tidur di sini, kamar mandi di sini, ruang tamu di sini gitu.
Makanya tidak terukur secara skala. Nah, kalau pembuatan gambar kerja ya udah seperti biasa ya, dengan tambah potongan segala macam. Ya, gambar ini ya memang untuk kejelasan sasarannya ya, yang poin A untuk kejelasan teknik pelaksanaan konstruksi ya. Karena inilah yang menjadi pedoman kontraktor di lapangan untuk membangun bangunan yang sesuai dengan perancangan. Gitu ya. Oke, tahap kelima. Nah inilah tadi tahap pelelangan ya. Jadi kalau sebentar ya. Sebentar. Malu ada Om itu. Om, ini adik nangis. Malu ada Om. Ada tantenya. Ya, nah, baru tahap terakhir adalah ini tadi. Proses pengadaan pelaksana konstruksi ya, atau pelelangan. Ya, disinilah. Nah, udah dapat tadi nih arsiteknya ya, udah dapat arsiteknya nih, baik itu untuk rumah, untuk proyek kecil maupun skala besar, udah dapat arsiteknya. Biasanya barulah di sini dimulai pengadaan pelaksana konstruksi ya, mulai dari bentuk konstruksinya. Sebentar, Papa mau nggak kelihatan apa nggak? Ya, mulai dari pemilihan pelaksana konstruksi, pelaksananya sampai volume pekerjaannya. Ya. Nah, tahap pelelangan ini pengguna jasa akan mempersiapkan dokumen pelelangan, prakualifikasi, dokumen pelelangan, penjelasan teknis dan lingkup pekerjaan sampai seterusnya. Ya. Oke. Sasaran tahap ini adalah untuk memperoleh penawaran biaya dan waktu konstruksi yang wajar. Itu tadi ya. Makanya di sini udah ditentukan, Pak. Kita udah nyimpen nih nilai pagunya berapa ya. Nilai pagunya berapa. Gitu. Lagi kerja, ya. Oke, ada mau tanya sampai sini tahap 5? Ada, saya lanjut ya. Tahap 6 atau tahap pengawasan berkala, ya. Nah, di sini jadi jangan bayangkan pengawasan berkala ini kayak mandor mengawasi tukang ya. Tahap pengawasan namanya berkala. Jadi mengawasinya itu secara berkala dalam waktu tertentu. Bisa jadi seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, gitu ya. Terus waktu kunjungannya tiap waktu kapan? Pagi kah, siang kah, atau sore kah? Nah, itu pengawasan berkala. Ya. Nah, ini pekerjaan pengawasan ini adalah bagian yang terpisah dari pekerjaan arsitek sebagai perancang. Ya. Jadi pengawasan ini beda lagi. Jadi sehingga di sini biaya juga beda. Gitu. Dan pengawasnya juga tidak harus dari arsitek perancangnya. Bisa jadi arsitek lain. Ya. Nah, apabila lokasinya ini di luar kota, ya, kita berhak untuk meminta biaya tambahan, gitu, ya, minta biaya tambahan. Jadi misalnya disebut bahwa ya, misal pengawasannya ini kita di kontraknya 10 juta misalnya ya. Nah, tapi kalau ini
di luar kota kita bisa minta tambahan ya. Ya paling nanti kita hitung lah mau transportasinya pakai apa. Kalau dekat misalnya ya di Bandung kan bisa pakai travel ya, bisa pakai kereta api. Kalau di luar kota misalnya ke Sumatera nyebrang pulau atau ke Kalimantan mau nggak mau kan naik pesawat, itu bisa kita minta. Jadi itu di luar dari biaya pengawasnya ya, di luar dari biaya pengawasnya. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Pekerjaan pengawas itu apa sih ya? Pertama kita mengawasi benar nggak material yang dipakai itu sesuai dengan rancangan, ya benar nggak? Jadi sifatnya sini quality control kita di sini ya, pengawasan kualitas proyeknya, gitu. Apakah itu satu? Yang kedua, membantu kontraktor untuk memahami gambar kerjanya. Karena bisa jadi ada beberapa, mungkin ada gambar yang agak sulit dibaca ya, agak sulit, ya wajar ya, wajar. Ada beberapa gambar yang kita sulit, kurang paham, ini maksudnya tingginya 2 meter atau berapa gitu ya. Nah itulah fungsi arsitek pengawas tadi, ya, memastikan bahwa apa yang kita gambar itu persis dengan apa yang kita bangun, persis apa yang kita rancang. Tapi kalau memang itu lokasi udah ketahuan di luar kota ya, ya kita kalau membuat penawaran ya biar nggak pusing kliennya, sebutin aja. Kita include-kan aja biaya perjalanannya ya, gitu. Tapi kalau itu yang kita nawarin, tapi kalau misalnya kliennya yang nawarin ke kita, nah itu kita jelasin ya. Misalnya pemilik proyek nawarin ke kita nih, mau nggak ngawas proyek di ini? Berapa? 10 juta misalnya. Oh iya boleh, tapi di Bandung. Nah itu kita jelasin. Ya biaya tersebut itu di luar dari perjalanan keluar kotanya ya, mulai dari biaya transportasi, kediaman di sana ya, akomodasinya lah ya. Dan ditetapkan tadi seminggu berapa kali, 2 kali, berarti dikali 2, berapa bulan nih pekerjaan, 3 bulan misalnya, berarti dikali kali 2 dikali 12 lagi kalau 3 bulan gitu ya. Ada mau tanya nggak? Ada ya. Nah ini kita kan banyak ya pemilik proyek yang nakal dalam tanda kutip ya. Artinya gini, apalagi yang masih baru-baru ya. Ini hanya tips saja ya, ini bukan ilmu pengetahuan, ini hanya tips dari saya. Banyak ya, bukan banyak, maksudnya ada beberapa kasus yang kita udah ya untung kita dapat DP, kadang-kadang nggak dapat DP malah ya, nggak dapat DP malah kadang-kadang. Udah dapat DP kan, itu kan DP kan berarti setengah dari nilai hak yang kita dapat kan. Udah dapat nih DP nih setengah 50%. Oke, kita mulai merancang, konsultasi berapa kali, misalnya udah dua kali, tiba-tiba pemilik proyek memutuskan atau menghentikan pekerjaan kita walaupun belum selesai. Itu kan berarti di sisa DP-nya kan
nggak dibayar dong ya, namanya belum selesai. Gitu. Tapi ternyata gambar yang kita buat itu dipakai gitu kan, mana kan ada kemungkinan ya ketika proses konsultasi kan lembar desain kita kan kita tinggal ke klien ya, misalnya udah asistensi kedua atau ketiga, Pak arsitek, saya tinggal dulu di sini ya, saya mau konsultasi entah sama istri kah, kalau rumah tinggal ya, atau saya mau konsultasi dengan manajemen misalnya itu proyek di suatu perusahaan ya. Nah, oke lah. Nah, sampai nanti kita mendengar kabar bahwa itu dihentikan dengan berbagai alasan. Ternyata suatu waktu kita misalnya kita udah tahu nih lokasinya di mana. Ternyata proyeknya itu jadi ya. Gitu. Gak usah gambar yang sudah lengkap ya. Gambar skematik desain aja. Kayak tadi saya jelaskan bahwa tukang bangunan aja bisa naik level atau naik derajat menjadi arsitek dalam tanda kutip. Itu modal skematik desain udah jadi bangunan ya. Apalagi untuk rumah tinggal biasanya yang bangunan sederhana lah. Udah jadi. Gitu. Apalagi gambar yang udah kita kerjain dengan AutoCAD ya, dengan gambar yang itu kan dalam proses analisis kan kita udah lumayan detail lah gambarnya. Ternyata jadi. Iseng-iseng misalnya setahun kemudian atau 6 bulan kemudian kita melewati proyek itu ada dan desainnya persis yang seperti yang kita buat. Kesel nggak? Kesel ya. Dan itu kan pasti salah satu bentuk tindakan kriminal ya yang dilakukan oleh orang karena menggunakan hasil karya itu kan hasil karya cipta ya. Sama kayak lagu. Kalau kita mengarang sebuah lagu, tiba-tiba dinyanyiin orang dan mereka bilang itu punya dia, itu kan melanggar hak karya cipta seseorang. Nah, kalau hak karya cipta seseorang itu tidak dilindungi oleh hukum, ya kita mau bilang apa? Ya, makanya kalau memang proyek Anda itu sudah minta DP, usahakan ketika pekerjaan kita diputus sepihak oleh pemilik proyek, ya, usahakan simpan sebagian dana untuk mendaftarkan hasil karya kita itu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, di sanalah namanya ada pelayanan perlindungan hak cipta atau hak kekayaan intelektual. Ya, jadi apa aja yang bisa dilindungi? Ya, apapun yang kita buat itu itu namanya hak cipta. Nah, secara garis besar ada dua ya, satu hak cipta, satu hak paten. Apa bedanya? Kalau hak cipta itu apa yang kita buat lah, apa yang kita desain, entah itu logo, entah itu lagu, hasil karya lah ya. Entah itu puisi, ya, puisi aja bisa dibuat hak ciptanya. Contohnya puisi-puisi pengarang besar kayak Khairil Anwar ya, itu kan sangat dihargai sekali ya. Apa misalnya naskah cerita suatu drama televisi bisa. Bahkan jargon dulu ada artis yang sering kayak Syahrini ya, itu kan sering mengeluarkan jargon. Itu bisa, jargon aja bisa dihak ciptakan. Sehingga orang lain nggak boleh itu menggunakan itu dengan tujuan komersil. Gitu. Kalau contohnya yang tadi ya. Gitu. Artinya kalau kita rakyat jelata atau rakyat biasa menggunakan jargon itu nggak masalah. Tapi ketika sudah sampai ke komersil, misalnya jargon itu dipakai menjadi bagian dari cuplikan sebuah film. Nah, itu nggak boleh itu. Ya. Gitu. Nggak boleh. Tapi kalau saya lihat dalam kasus ini Syahrini kayaknya tidak memusingkan itu ya. Karena dia anggap semakin sering dipakai orang, ya semakin terkenal dia. Kan gitu. Nah, jadi jargon aja bisa hak ciptakan. Ya. Sampai desain rumah tinggal, desain arsitektur bisa. Nah, kalau bisa itu Anda daftarkan
nggak mahal kok, ya. Dan bisa dilakukan dengan online, ya, dengan online. Mulai dari pendaftar, jadi kita buat akun dulu di sini, kemudian kita pilih menu, nanti ada menunya itu, hak cipta karya lagu, patung kah, musik kah, sampai ke arsitektur ada, ya. Nah itu kita daftarkan, itu biayanya lebih kurang 400.000, nggak banyak, nggak mahal kan ya, hanya 400.000, ya, 400.000. Nah nanti kita upload datanya, siapa pemilik hak ciptanya, kemudian diunggah sampelnya, ya. Jadi kalau lagu ya not bacanya, ya. Ya, apa yang mau kalian lindungi nih? Ya, kalau puisi ya naskah puisinya. Kalau arsitektur ya gambar kerjanya. Ya. Dan Anda mungkin pernah dapat kesempatan di kampus ya, saya nggak tahu ya. Biasanya di studi perancangan kan ada tuh karya mahasiswa yang dinilai cukup baik, dia ditawari untuk menjadi hak cipta ya. Paling nanti melengkapi gambar portfolionya, atau mahasiswa tugas akhir ada juga sebagian yang ditawari untuk dari program studi kita untuk diikutkan dalam hak cipta ini, ya. Karena skripsi pun, saya punya skripsi S1 saya dulu, saya kan skripsi tahun 2000 ya, itu iseng-iseng saya searching judul skripsi saya, nanti coba mungkin Anda searching di Google, Medan Exhibition Hall, ya, itu gedung pameran itu, Medan Exhibition Hall. Ada, ya, ada yang buat sama, dan di kampusnya kampus Medan, saya nggak sebutin dia mahasiswa mana, karena saya dulu kan kuliah S1 saya di Medan, ya. Cuma kan dulu saya nggak paham, ya, nggak ngerti seperti ini. Jadi banyak ya, karena karena waktu saya tugas akhir pun, ya, teman-teman saya satu angkatan ketika membuat skripsi itu banyak yang ke Jawa. Dulu saya kan ke Medan. Kalau perguruan tinggi di Jawa itu kan, kalau bagi kami yang di daerah tuh menjadi panutan ya. Entah itu perguruan tinggi negerinya, entah itu perguruan tinggi swastanya. Sehingga banyak mereka yang ke Jawa, karena dulu kan belum online. Jadi ke perpustakaan kampusnya gitu ya, lihat skripsi tugas akhir mahasiswanya, ada yang cocok. Oke lah, ini jadi referensi ini, baliklah ke Medan. Itu yang sanggup ya. Kalau saya dulu enggak. Saya ya apa yang ada di otak saya kerjain. Ya pede aja. Nah, kan ada yang nggak pede nih, ini gimana mulainya dari awalnya gitu ya. Nah itu tadi ke Jawa, perusahaan kampus-kampus di Jawa, udah balik lagi mereka punya. Nah, saya nggak tahu apakah mereka hanya segera mencari referensi atau menjiplak, kan saya nggak tahu. Ya, nah itu. Nah, kedapatan gitu, ya. Nah, kalau itu tadi saya hak ciptakan, kan saya bisa komplain. Ini bisa dibawa ke tingkat hukum kalau memang ada yang mencontek atau bahkan mengakui itu hasil karya dia. Itu lebih parah lagi hukumannya. Ya. Jadi itu tadi ya, ketika tadi di tahap 1 Anda sudah mengajukan invoice dan dapat DP, simpan nih duitnya sebagian untuk mendaftar ini. Jadi ketika di-cut ini, ya, di-cut, Anda patut curiga segera di HKI-kan. Gitu. Ya. Di HKI-in kalau bisa, ya, nggak mahal kok, 400.000. Daripada nanti kita dicurangin. Ya. Berapa lama prosesnya ini tergantung ya, ada yang sehari jadi. Ada yang sampai 3 bulan, ya itu tergantung mereka di dalamnya. Saya nggak tahu bagaimana proses di dalamnya, sampai ada yang sehari jadi, ada yang sampai 3 bulan, ya, gitu. Oke, rasa cukup. Ada yang mau ditanya?
Jadi tidak hanya sebagai arsitek kita tamat dari sini, kita juga bekerja bisa sebagai pengawas ya. Karena itu profesi sendiri ya. Profesi sendiri. Jadi kalian bisa baca gambar, namanya arsitek ya, udah terbiasa, tapi malas mendesain, ya. Tapi malas mendesain, oke, jadi pengawas saja. Apalagi orang yang sifatnya suka kritis ya. Orang yang sifatnya kritis itu tahu detail-detail kesalahan orang. Itu nggak salah sih ya, asal jangan jadi julid aja. Ya, kritis sama julid tuh kadang-kadang beda tipis. Nah, itu nggak salah. Jadi coba Anda mempelajari karakter Anda masing-masing dulu ya. Jadi saya bilang, mau nggak sih jadi arsitek? Nah, setelah dari kuliah ini ternyata oh tidak hanya jadi arsitek ya. Jadi pengawas itu juga satu profesi. Ya. Karena nanti di pengajuan IMB nanti ada beberapa proyek yang petugasnya itu meminta satu pengawasan gitu. Kalau rumah tinggal mungkin nggak seperti itu ya, tapi untuk proyek yang agak gede itu mereka minta disediakan pengawas, memastikan bahwa proyek ini nanti ada pengawasnya gitu, bisa jadi ya. Yang jadi Anda pelajarilah karakter kalian masing-masing ya. Kalau misalnya aduh saya malas mendesain ya, tapi saya bisa baca gambar. Oh saya tahu kalau garis ini jadinya ini sebenarnya dinding, garis dinding. Kalau garisnya gini ini garis perbedaan level lantai gitu ya. Karena kan garis di gambar itu kan masing-masing ada maknanya ya. Bisa garis itu menandakan level dinding, garis itu menunjukkan gambar ukuran, garis itu bisa menunjukkan material dan segala macam. Karena membaca gambar itu bukan satu hal yang ini ya, mudah ya. Itu kadang-kadang butuh kalian itu. Nah, karena kita arsitek udah biasa menggambar, itu kita anggap kayak ya, masa nggak bisa sih orang baca gambar? Ada. Ya. Ada. Ya biasanya orang awam lah ya. Kalau kita ya nanti contohnya gini lah, kalau misalnya biasanya yang proyek rumah tinggal ya kan biasanya kliennya kan orang awam ya, orang yang kita mungkin latar belakang pendidikan atau pekerjaan dia tidak sama sekali berdekatan dengan arsitektur ya. Mungkin suaminya bekerja di bank, istrinya bekerja di kantor pengacara, kan nggak ngerti dia tuh ya, sehingga nanti makanya ketika kita melakukan tadi di proses ke tahap 3 yang konsultasi tadi, itulah tugas kita menjelaskan ya. Jadi kadang-kadang garis aja dia ini garis apa itu nggak tahu ya. Jadi gitu ya, kalau Anda senang membaca gambar tapi tidak suka mendesain atau mungkin tidak pintar malah ya, tangkaplah peluang Anda menjadi pengawas. Cuma ya memang peluang pekerjaannya lebih sedikit ya. Karena biasanya pengawas itu ya langsung dilaksanakan oleh arsiteknya sendiri. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini berhubungan dengan pekerjaan Anda sebagai arsitek nanti loh. Ada yang tanya nggak? Kira-kira Anda bayang-bayanginnya ada satu hal yang tidak paham. Oke, sambil ini saya coba absen dulu ya. Nah, atau nanti ada waktu kemudian nanti ada pertanyaan. Rian Dimas ada? Hadir, Pak. Ahmad Rian Budiman? Ahmad Rian Budiman ada? Enggak ada ya? Ahmad Rian Budiman Alfa ya. Alif Muzaki Salim? Hadir, Pak. Hadir. Sebentar saya lihat WhatsApp ada yang izin.
Oh iya. Ahmad Rian Budiman izin. Ahmad Rian Budiman izin. Alif hadir, Alisa ini ya ikut program. Anissa siapa Kamila? Hadir Pak. Arento hadir ya, tadi baru absen. Cahyo Abi Rashid? Hadir Pak. Carlitos Bobi Ismailubis? Carlitos? Carlitos? Nggak hadir ya? Carlitos tidak hadir ya. Alfa. Hanif Karunia Denu? Hadir Pak. Hadir. Hasna Fauzia? Hadir Pak. Hadir. Helmi Barik tadi hadir. Hadir Saya ya? hadir Pak. Iya. Hilman? Hilman hadir Pak. Hadir. Ilham Paneh? Hadir Pak. Hadir. Saya kalau lihat nama-nama ada Pane, ada Lubis, serasa di kampung halaman ya. Serasa kembali ke Medan saya. Izwan Arik Nur Sandi. Hadir Pak. Hadir. Izat Fadlur Rahman. Hadir Pak. Kartika Dwi Cahyanti. Kartika Dwi Cahyanti. Hadir Pak. Hadir. Khaira Gusnedi. Hadir Pak. Hadir. Muhammad Baskoro. Hadir Pak. Hadir. Muhammad Rizky Ramdhani. Muhammad Rizky Ramdhani. Hadir Pak. Ya, hadir. Muhammad Ridwan. Hadir Pak. Hadir. Muhammad Fahri. Hadir Pak. Hadir. Muhammad Fauzan Adima Faidir. Muhammad Fauzan Adima Faidir. Hadir Pak. Oh hadir. Muhammad Fauzan hadir. Itu ada di ini. Hadir ya, Muhammad Fauzan. Mana? Muhammad Fauzan. Kenapa nggak jawab? Muhammad Fauzan. Ada nggak Muhammad Fauzan? Di rumah ada sih Pak. Mana? Nggak ada nih. Di kolom chat. Tidur kali Pak. Muhammad Fauzan ada nggak? Kalau nggak jawab saya nggak hadir ya Pak. Muhammad Fauzan. Nggak hadir ya. Saya chat di sini ya. Muhammad Fauzan tidak menjawab ketika dipanggil absensi. Saya anggap nggak hadir ya, Muhammad Fauzan ya. Muhammad Ibnu Fahri. Hadir Pak. Hadir. Nurhuda Ali Muhammad. Hadir Pak. Hadir. Putri Sri Wulandari. Hadir Pak. Hadir. Ramadan Fawaz Rafli. Hadir. Hadir. Rama Sasti Gustianingrum. Hadir Pak. Hadir. Restu Sulhab. Hadir Pak. Hadir. Rifki Khansyah. Hadir Pak. Hadir. Rustama Fasda Bima Tukmaru. Hadir Pak. Hadir. Satrio Prayogo. Hadir Pak. Hadir. Tiara Amelia. Hadir Pak. Andiani Imantaka. Hadir Pak. Hadir. Alipia Malinda Putri. Hadir Pak. Noval Fajri hadir tadi ya. Noval Fajri Nugroho. Noval Fajri Nugroho. Hadir Pak, hadir. Hadir. Rizka Khairunisa. Hadir Pak. Hadir. Sari Hibatunisa Fadilah. Hadir Pak. Hadir. Satrio Aji Nugroho Prasetyo. Hadir Pak. Hadir. Oke, jadi yang tidak hadir
Ahmad Rian izin. Carlitos Bobby Ismail Lubis tidak hadir. Muhammad Fauzan Adima Faidir tidak hadir. Mau Fauzan hadir, Pak. Kemana kamu, Fauzan? Ada, Pak. Kemana tadi saya panggil? Tadi ke kamar mandi, Pak. Oke, terpaksa kerjaan saya double. Fauzan sudah menjawab. Nah, harus terekam ini. Muhammad Fauzan sudah menjawab kehadiran. Oke. Ini kan terekam. Makanya saya bilang, ya, kan saya ingetin, kalau apapun itu kalian izin, entah itu keluar ada tukang paket, kan saya bilang gitu dulu, ya. Saya nggak tahu kamu benar-benar ke kamar mandi apa ketiduran. Bukan tidur, Fauzan? Enggak, Pak. Ya, kamu jawab, kita ada tanggung jawabnya ya. Kalau bohong, ya. Jadi jangan lupa ya. Sebenarnya saya bisa minta dong, saya pakai kamera, kalian harus nyalakan kamera biar saya tahu kalian mendengarkan apa enggak. Tapi kan itu saya biarin lah, kamu mau seserius apa mencari ilmu itu tergantung kalian ya. Saya nggak pernah ngatur-ngatur hidup kalian. Saya hanya berusaha menolong dengan memberi satu informasi yang saya punya semaksimal mungkin. Serah kalian mau nerima, mau kalian seriusin, itu bukan tanggung jawab saya ya. Tanggung jawab saya hanya mengarahkan ya, mengarahkan dan mendidik lah. Mendidik ya seperti ini, menjelaskan. Tapi nggak saya paksa, kamu mana, ayo kamu mana, hidupin kamera, nggak seperti itu. Ya. Waduh, tidur di WC. Ini jangan belum istinja lagi, udah. Ya, itu ya. Tolong kalau izin sebentar aja pun ketik aja di kolom chat ya. Jadi kayak ini kan saya panggil nggak jawab kan, saya nggak hadir. Untung kamu segera balik. Saya nggak tahu balik dari kamar mandi atau balik dari mimpinya, nggak tahu ya. Nah, itu dari alam lain. Ya. Ada pertanyaan nggak? Ya, sekali lagi ingetin ya, saya ingetin jangan lupa kalau izin chat deh. Ya. Izin nggak masuk juga seperti saya bilang kan, apalagi izin nggak masuk. Kayak tadi kan siapa tadi ya? Siapa tadi itu? Izin ya udah saya buat izin. Oke, nggak ada pertanyaan? Sebelum saya tutup kuliahnya sudah mau habis waktunya. Karena ini berarti nanti ini ya kuis perbaikannya minggu depan lah ya. Kalau bisa di awal sebelum kuliah. Makanya jangan terlambat minggu depan. Ya, minggu depan kalau bisa jangan terlambat. Karena mungkin kuis 2.1-nya saya berikan di awal kuliah. Oke, sekali lagi saya tanya lagi, ada yang mau ditanya sebelum saya tutup? Seperti tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.